Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 11 semester genap UKBM 5. Adapun materi yang akan nanti kita bahas sama-sama yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Silakan sekalian simak dengan sebaik-baiknya dan sampai tuntas. Sebelum kita mengkaji lebih jauh tentang peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, maka alangkah baiknya anak-anakku sekalian mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran materi ini atau kompetensi yang hendak dicapai oleh kalian nantinya. Yang jelas, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami makna hubungan internasional. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami politik luar negeri Indonesia. Kita mulai dari kajian tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Jadi sekali lagi, hubungan internasional itu seringkali disamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, dari ketiga konsep itu apa saja sih pengertiannya? Yang pertama adalah politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian pengertian daripada hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Jadi artinya setiap negara punya kedaulatan masing-masing. Kemudian yang ketiga, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Itu yang disebut dengan politik internasional. Anak-anakku sekalian, kita lihat bagaimana komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Itu ada 4 komponen. Satu diantaranya politik internasional atau international politik. Kemudian yang kedua, studi tentang peristiwa internasional, the study of foreign affairs. Kemudian yang ketiga, hukum internasional atau international law. Dan yang keempat, organisasi administrasi internasional atau sering disebut dengan International Organization of Administration. Itu yang disebut komponen-komponen yang ada hubungannya, yang harus ada, sekali lagi maaf, dalam hubungan internasional. Kemudian sejauh mana sih pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Kita ketahui ada 2 faktor penyebab kenapa suatu negara harus melakukan hubungan internasional. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya atau kedepannya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana ruang lingkup hubungan internasional itu sendiri. Nah, ruang lingkup hubungan internasional itu terletak dalam 2 bidang. Satu bidang publik dan yang kedua bidang privat. Yang dimaksud dengan bidang publik adalah bidang-bidang yang mencakup politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Nah, sedangkan yang masuk ke dalam bidang privat adalah mencakup atau meliputi ekonomi dan moneter internasional,
ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Nah, bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional tentunya, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di alinea keempat. Selanjutnya, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional itu diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang poin pertama adalah pembentukan satu negara yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis tentunya. Kemudian yang poin yang kedua, pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual dalam wadah NKRI. Kemudian yang ketiga, pembentukan satu persahabatan yang baik antar semua negara di dunia. Dengan dasar kerjasama adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme tentunya. Kemudian yang keempat, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kelima, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang-barang itu memang di negara kita tidak ada atau belum ada. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan perdamaian internasional. Dan terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Itu merupakan hubungan internasional bagi bangsa Indonesia yang perlu diarahkan ke depannya begitu. Sekarang bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam menjalani atau menjalin hubungan internasional. Nah, untuk mengetahui politik luar negeri Indonesia atau corak politik luar negeri Indonesia, bisa kalian gali atau kalian lihat atau perhatikan di pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di alinea keempat tentang tujuan negara. Salah satunya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu corak politik luar negeri Indonesia. Kemudian apa tujuan politik luar negeri Indonesia? Bapak mengutip dari pendapatnya Muhammad Hatta. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta, satu diantaranya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional atau dunia. Dan yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Masih berkaitan atau berhubungan dengan masalah politik luar negeri Indonesia, Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional BP Kenep atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Nah, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada gangguan atau rongrongan dari negara lain. Kemudian Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya juga dengan judul Mendayung Antara Dua Karang. Mendayung antara dua karang. Mendayung antara dua karang yang di sini maksud adalah apakah pro Rusia atau pro Amerika. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai dengan sekarang.
Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik negara Indonesia atau politik luar negeri Indonesia adalah bersifat bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada salah satu blok, dan aktif adalah ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Anak-anakku sekalian, berdasarkan penjelasan tadi, maka sifat politik negeri atau politik luar negeri Indonesia inilah yang mewarnai pola kerjasama bangsa Indonesia itu sendiri dengan negara lain. Pertama, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB tanggal 7 Januari 1965. Sebagai bentuk protes atas diterimanya negara Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, catatan khusus tentang keluarnya Indonesia pada tanggal 7 Januari 1965 dari PBB itu bisa kalian buka nanti di sejarahnya. Kemudian pada tanggal 28 September 19 Indonesia akhirnya masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60 sampai dengan sekarang. Kemudian yang berikutnya yang poin kedua, jadi corak atau sifat politik luar negeri Indonesia itu pola kerjasama yang dilakukan negara lain, diantaranya memprakarsai penyelenggaraan KAA pada tahun 1995, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri GNB tahun 1961, menjadi misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. Ya. Kemudian Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Itu pada tahun 2007. Yang poin berikutnya, kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan sekretariat jenderalnya itu ada di Jakarta. Yang keenam, ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional. Ya. Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional, misalnya dalam OKI, kemudian kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Dan yang terakhir, yang ke-8, menyelakkan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan atau negara lain. Maka kita punya yang namanya kedutaan di negara asing ataupun sebaliknya. Demikian tadi anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan materi tentang peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya ada tugas individu untuk mengetahui atau mengevaluasi sejauh mana kalian memahami materi tersebut. Ada pertanyaannya ada 5. Yang pertama, coba kalian cari definisi hubungan internasional menurut para ahli, minimal 3 ya. Sekali lagi, cari definisi atau pengertian hubungan internasional menurut para ahli, minimal 3 ahli. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan politik internasional? Yang ketiga, jelaskan faktor internal dan eksternal suatu negara melakukan hubungan luar negeri, atau mengapa suatu negara melakukan hubungan luar negeri. Kemudian yang keempat, hubungan internasional itu kan ruang lingkupnya ada publik dan ada privat. Kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan publik dan privat tersebut. Dan yang terakhir, kelima, sebutkan tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta. Kerjakan di buku tugas, kemudian jangan lupa ditulis dulu soalnya, setelah itu dijawab dan dipoto, kirimkan hasilnya melalui grup tugas Telegram. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang tadi Bapak sampaikan atau kita kaji sama-sama tentang materi peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.